bagi pengelola yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini contohnya diberikan oleh Mas Chan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada hak akses, ada admin daerah, ada produsen data, ada pembina data, ada wali data pendukung. Nah, ini yang perlu dibuatkan oleh teman-teman admin berbeda dalam rangka mengimplementasikan e-wali data. Baik, ini contoh untuk pembuatan akun. Kita close saja dulu Mas Ican. Oke, oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Nah, kalau untuk memilih atau membuat akun untuk produsen data yang diampu oleh seluruh OPD, itu silakan pilih pertama produsen datanya, kemudian pilih dia nama perangkat daerahnya. Seperti itu. Silakan nanti disesuaikan kodifikasinya. Nah, manakala nama SKPD-nya belum ada di dalam daftar, Bapak Ibu dapat mengklik tulisan yang ada di bawahnya. Klik di sini untuk melengkapi data master. Nah, Bapak Ibu di sini kalau pilihan nama OPD-nya belum ada di aplikasi, berarti belum ada di data masternya. Nah, langkahnya adalah untuk memasukkan data-data di master, khususnya untuk nama perangkat daerah dan urusan yang diampuni. Oke. Baik, di kelas masih Chan. Sekarang masih di master. Masih di master. Nah, tadi setting pengguna sudah, kemudian setting tahapan. Oke. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan oleh Kota Cilegon. Tadi kita lihat di dashboard untuk contoh Kota Cilegon, untuk tahapan perencanaannya itu abu-abu. Nah, di sini terlihat dia sudah tidak aktif tahapannya. Itu ada tanda sinyal, makanya tadi namanya abu-abu. Yang sudah berwarna itu pengumpulan data dan pemeriksaan data. Nah, untuk men-setting tahapan, ini Bapak Ibu tinggal lihat di kolom aksi yang bertanda biru seperti ada icon pensil dan buku. Nah, itu tinggal diklik. Nah, ini tinggal di input jadwal mulanya kapan dan berakhirnya kapan. Setelah itu tinggal di checklist aktif. Kalau dia tidak di checklist biru, maka nanti dia tidak aktif dan warnanya abu-abu. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kenapa tadi di Cilegon itu ada yang berwarna abu-abu, ada yang color. Seperti itu. Oke. Baik, itu untuk tahapan. Selanjutnya di master. Oke. Nah, di master ini kita sediakan juga metode untuk berbagi pakai data. Jadi teman-teman daerah bisa mengolah kembali data-datanya sesuai dengan kebutuhannya. Itu diklik saja Mas Ican. Ya. Itu nanti kalau teman-teman daerah, karena di sini kan ada informasi API, itu nanti ada kode key-nya. Kalau diklik nanti akan muncul kode key-nya. Setiap Pemda mempunyai kode key yang berbeda-beda. Nah, mungkin di sini tidak perlu kami klik ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan tampil kode key-nya Kota Cilegon gitu. Mohon maaf sekali, kami tidak dapat mengklik informasi API-nya. Oke, kemudian menu yang berikutnya pada saat sudah di setting tahapan. Nah, contoh di sini untuk tahapan, oh ya, perencanaan masih canggih. Karena perencanaan tidak aktif, mungkin kita balik ke Banten. Nah, di sini saya tidak akan merubah tahapan yang sudah ada di Kota Cilegon, tetapi kami mencoba daerah lain yang tahapannya aktif.
Oke. Sekarang kami yang secara luring sudah masuk ke dashboard Banten. Provinsi Banten, kode daerahnya itu 3.600. Nah, Bapak Ibu tolong dipastikan lagi kode daerahnya apakah sudah sesuai dengan nama daerahnya. Silakan Bapak Ibu kalau yang sudah mengakses e-wali data. Oke. Baik, saya lanjut ke tahapan perencanaan. Ini adalah tahapan awal di dalam mengelola data sektoral di e-wali data. Di tahapan perencanaan, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa di sini adalah untuk merencanakan data-data mana saja yang akan diinput atau dipilih akan digunakan untuk penyusunan Dokrenda. Seperti itu. Mungkin karena di sini jumlahnya banyak tadi ya, ada 7.500 ya. Ada 7.500, maka nanti kalau dalam implementasinya teman-teman OPD itu memetakan data-data mana saja yang akan di-disable. Seperti itu. Nah, nanti tinggal klik disable. Nah, ini dilakukan oleh akun wali data dan wali data pendukung. Nah, bagaimana OPD itu dapat memetakan? Nah, OPD itu pertama kali dapat mendownload file Excel-nya terlebih dahulu yang ada di kami. Nah, nanti OPD dapat mendownload, dipetakan, bisa dibahas terlebih dahulu dengan bidang masing-masing atau bagian yang ada di perangkat daerah. Kemudian setelah dijustifikasi alasannya, argumentasinya, kemudian diinput ke dalam sistem, tinggal klik yang berwarna kuning. Klik yang berwarna kuning. Nah, ini diberikan alasannya kenapa akan disebut. Nah, ini dicontohkan tidak sesuai dengan kewenangan yang ada di Banten. Oke. Atau mungkin alasan lain, mungkin tidak atau kegiatannya belum dilaksanakan. Atau, nah, yang umumnya yang sering disampaikan oleh teman-teman yang kami perhatikan bahwa umumnya itu bukan kewenangan, kemudian itu argumentasinya kegiatan belum dilaksanakan, artinya memang belum punya data. Seperti itu. Itu beberapa alasan yang disampaikan oleh teman-teman daerah dalam hal mengajukan disable data. Oke. Nah, itu kalau sudah ditulis alasannya, itu tinggal diklik ajukan. Oke. Nah, itu tinggal klik ajukan. Oke. Terus di sini saya tidak menyimpan segala sesuatu yang dieksekusi. Nah, kemudian kita lihat status usulannya. Jadi teman-teman Pemda nanti itu dapat melihat statusnya. Nah, ini contohnya. Contoh untuk CSD yang diusulkan. Itu ada yang berwarna orange, ada yang berwarna merah. Oke, seperti itu. Oke, baik, balik lagi ke perencanaan, perencanaan. Setelah disable, kemudian ada fitur untuk tagging daerah. Nah, ini tag daerah ini fungsinya adalah manakala suatu daerah itu memerlukan data sesuai dengan tema dan karakteristik masing-masing. Nah, jadi yang di tag ini itu per data sektoral daerah. Jadi per data ya, per item, per satu-satu itu diklik, di aksi, kemudian edit tag, kemudian di sini dibuatkan nama tematiknya. Misalnya contoh apa tuh? Pendidikan apa, Chan? Oh, oke. Misalnya di situ Mas Ican membuatkan pendidikan cerdas. Nah, untuk Banten
kalau dalam hal ini mungkin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan cerdas, itu diklik dan dibuatkan taggingnya satu persatu per apa namanya yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti itu. Nah ini contohnya, tinggal dibuatkan, dimulai dengan tanda pagar, kemudian dituliskan nama temanya atau nama taggingnya, kemudian ditekan enter. Setelah tekan enter, itu bisa langsung disimpan. Nah ini contohnya saja Mas Ican, langsung disimpan saja. Nah ini bisa dua tematik sekaligus ya Bapak Ibu ya. Nah ini klik simpan. Oke, klik simpan. Klik simpan, kami contohkan saja. Simpan. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, ini akan kami delete. Nama tagging daerahnya akan kami delete. Oke. Sedang loading di tempat kami. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang yang sudah membuat tagging daerahnya, itu jangan khawatir, karena taggingan ini masih bisa dihapus. Seperti itu. Oke, di sini kami mohon maaf, masih proses simpan. Masih berlangsung proses simpannya. Mohon maaf Ibu, kami akan berganti provider. Sekarang ke Swadaya yang masih tadi Swakelola, sekarang Swadaya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mohon bersabar, kami ulangi lagi. Untuk posisi tadi di tahapan perencanaan untuk tagging daerah atau tag daerah. Kita ke klik wali data lagi Mas Ican. Kita nanti masuk ke punya Banten kembali. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu, kami masih loading. Oke, tadi kita sudah sampai di tahapan tagging, di tahapan perencanaan, tag daerah. Nah, bisa diperbesar lagi Mas Ican gambar screen-nya, tampilannya, oke. Cukup. Nah, Bapak Ibu, ini contoh tadi tag daerah yang sudah dibuatkan. Nah, di sini jadi ada dua tematik yang dibuatkan di contoh. Itu tadi ada apa namanya? Banten cerdas ya. Ada Banten cerdas dan satu lagi tema ini yang dibuatkan untuk apa namanya? Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah,
Untuk data berikutnya itu silakan diklik edit Bapak Ibu. Jadi kalau yang datanya sifatnya lintas sektoral itu silakan sama. Tinggal ditekan edit tag. Nah, nama tagnya sama dengan awal yang tadi sudah dibuatkan. Oke, nah ini contohnya. Nanti tinggal dipilih. Ada Banten cerdas, ada pendidikan cerdas. Nah itu silakan dipilih pada data berikutnya. Oke, close. Oke, nah kemudian kita hapus masih cantiknya. Nah ini cara menghapusnya Bapak Ibu. Simpan. Oke Bapak Ibu, untuk taggingan saya kira clear ya. Ini merupakan data-data untuk membuat secara tematik. Jadi misalnya butuh Banten Jaya dengan tema Banten Jaya. Nah ini melibatkan seluruh OPD tertentu tentu saja. Nah ini silakan dipilih sesuai dengan kesepakatan di daerah masing-masing. Nah ini contohnya. Oke. Kemudian kita lanjut Mas Ican ke tahapan yang berikutnya untuk usulan saja Mas Ican. Oke. Nah, usulan ini adalah untuk mengusulkan data yang belum ada di iWalidata. Jadi data-data sektoral yang belum ada di iWalidata ini dapat diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah ini contohnya, tinggal klik tambah, kemudian di input uraiannya, kemudian dipilih satuannya. Nah ini contoh saja Bapak Ibu ya. Pilih satuannya, kemudian setelah satuannya dipilih, di input definisi operasionalnya. Oke. Kemudian cakupannya, karena ini tadi di tingkat Banten, di Provinsi Banten, maka di sini langsung defaultnya provinsi. Kemudian kelompok SD. Nah ini bisa dilewati, tetapi bisa pilih untuk data sektoral induk, seperti itu. Pilih data sektoral induk. Kemudian tag data, ini silakan dipilih apakah dia terkait dengan SPM, stunting. Nah, ini bisa lebih dari 2 tag data. Nah, untuk tag data ini yang sifatnya nasional yang akan muncul. Oke. Kemudian dipilih bidang urusannya. Dia terkait dengan bidang urusan apa. Kemudian pilih sub kegiatannya. Jadi untuk data-data yang ini, Bapeda dan Walidata dapat dibantu oleh OPD. Jadi OPD yang dapat membantu untuk memetakan. Oke. Nah ini contohnya, tinggal pilih subkegiatan. Oke. Nah di sini contohnya bidang urusan terkait dengan bidang pendidikan. Kemudian subkegiatannya adalah pembangunan USB atau unit sekolah baru. Nah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh untuk menambah usulan SSD. Oke, nah itu adalah di tahapan perencanaan. Menu-menu yang dapat digunakan oleh Pemda di dalam tahapan perencanaan. Nah di dalam tahapan perencanaan ini tentu saja di awal-awalnya itu antara koordinator Bapeda, kemudian OPD, Walidata, dan juga melibatkan pembina data itu melakukan koordinasi untuk menyusun bahan dan kemudian diinput ke dalam aplikasi di tahapan perencanaan. Nah setelah tahapan perencanaan selesai, maka adalah yang selanjutnya itu tahapan pengumpulan data. Nah ini kegiatan ini harus dengan kewenangan OPD. Dengan kewenangan OPD. Pertama menunya adalah data statistik sektoral daerah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan data proyeksi RPJPD. Nah ini baru nih Bapak Ibu ya, masih yang baru ya Mas Ican ya. Oke. Nah pertama kita klik yang data statistik sektoral daerah terlebih dahulu.
Nah, di sini ini adalah tampilan bagi perangkat daerah. Jadi nanti perangkat daerah itu menu datanya sesuai dengan bidang urusan yang diampu. Jadi kalau misalnya nanti ada 2, ada 3, itu bidang urusannya akan tampil. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena dia 2 urusan, maka dia bisa tampil 2 urusan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Oke, misalnya Dinas Kominfo itu ada 3 bidang urusan, ada komunikasi, ada persandian, ada statistik. Nah, urusan-urusan ini yang akan tampil di OPD Dinas Kominfo. Seperti itu. Nah, ini ngaturnya di mana? Itu ngaturnya di master. Seperti itu. Oke. Baik, kami lanjut. Nah, ini tadi untuk tahapan pengumpulan, di mana tahapannya merupakan penginputan secara elektronik di dalam e-wallet data. Oke, turun Mas Ican. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah ada tabel. Nah, di sini karena yang tampil adalah di Permendag, di Kepmen 5889 itu yang paling pertama itu adalah wajib dan bidang urusan pendidikan, maka yang tampil di sini juga itu adalah sesuai dengan urutan yang ada di 5889. Jadi urusan wajib dengan kode 1, kemudian bidang urusan pendidikan, yang karena ini urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, maka dia kodenya 101. Nah, itu di kolom kode SSD. Nah, ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia kesehatan, maka nanti 102 seperti itu. Dan seterusnya. Kalau dia tidak terkait dengan tidak terkait dengan pelayanan dasar atau tidak terkait dengan SPM, maka nanti kodenya 2. Dan kalau pilihan 3. Seperti dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di uraian ini ada contoh nama data sektoral daerahnya. Kemudian di bawah ada cakupan dan ada kode sub kegiatannya. Nah, jadi yang berwarna kuning atau orange itu adalah kode sub kegiatan. Jadi data contohnya di baris pertama, di baris nomor 1 itu nama uraiannya adalah bahan ajar bahasa daerah kewenangan provinsi yang tersusun. Nah, jadi itu cakupannya adalah provinsi, kodenya 101, dan itu merupakan kegiatan yang dapat diambil oleh OPD. Nah, tinggal diklik nama subkegiatannya apa Mas Ican. Nah, untuk melihat subkegiatannya itu tinggal diarahkan kursornya. Nah, di situ akan muncul subkegiatan yang didukung oleh data sektoral itu. Jadi memang untuk data sektoral ini sudah kita kita susun itu melalui subkegiatan. Oke. Berikutnya yang di kolom satuan itu satuannya contoh dokumen, kemudian di situ ada warna hijau. Nah, untuk warna hijau ini berarti untuk data sektoral ini sudah mempunyai definisi operasional. Kalau yang berwarna merah itu tandanya belum mempunyai definisi operasional. Seperti itu. Oke, itu perbedaannya. Nah, untuk bidang urusan pendidikan, ini kita sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jadi teman-teman OPD terkait dengan bidang pendidikan itu tugasnya lumayan terbantu. Karena kalau tidak salah itu 300-an data yang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang elemen data sektoralnya itu ada kaitannya dengan Dapodik, maka tidak perlu di-input. Karena nanti kita akan menarik dan update dari Dapodik. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu mau menginput data lebih yang di luar data Dapodik yang terisi ini, itu silakan.
tetapi dia sudah terbantu dari data Dapodik. Oke. Ke kanan Mas Chan. Ke kanan, oke. Oke. Kalau untuk yang pengisian, itu nanti ada tanda titik-titiknya. Ada tanda titik-titik, nanti sesuai dengan tahun. Nah, tadi kita login di tahun 2022 Mas Chan ya. Maka nanti kalau kita login di tahun 2022, maka nanti yang ada titik-titiknya itu adalah kolom tahun 2022. Seperti itu. Oke. Nah, di sini. Oh, udah. Urusan lain. Coba urusan lain. Oke. Oke. Kita contohkan untuk urusan lain di mana nanti akan muncul titik-titiknya. Nah, di sini kami contoh untuk akun sebagai produsen data. Nah, itu contoh titik-titik, tapi kalau yang ada nilainya itu, yang di kanannya itu berarti di tahun 2002 itu tidak perlu diinput nilainya Bapak Ibu ya, karena nanti akan terinput dari Dapodik. Jadi mungkin di bawahnya lagi Mas Ican, di bawahnya saja, di paling bawah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu di baris 21 sampai 24. Nah, ini tidak tidak ada kaitannya dengan Dapodik. Nanti Bapak Ibu ini dapat memilih manakala mempunyai data ini. Nah, itu tinggal diklik yang titik-titik, nanti langsung di-input nilainya. Nah, tinggal diarahkan atau di-enter, maka langsung tersimpan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengeditnya juga sama, tinggal diklik saja pada baris, pada field kolom itu. Pada field nilai itu. Oke, nah ini contohnya. Ini untuk penginputan yang dilakukan oleh produsen data. Baik, kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Tadi pengumpulan, perencanaan sudah, kemudian pengumpulan sudah, kemudian tahapan berikutnya adalah pemeriksaan. Oke. Oke. Pengumpulan tadi oleh OPD, maka untuk pemeriksaan ini adalah kewenangannya wali data. Oke, nanti tinggal pilih nama daerahnya. Nah, untuk tahap pemeriksaan, yang dapat diperiksa adalah data statistik sektoral itu yang sudah ada nilainya. Misalnya di tahapan perencanaan itu disepakati ada 10 data sektoral. Kemudian yang ada nilainya baru 5. Maka yang muncul di tahap pemeriksaan ini, yang di dashboardnya wali data, maka hanya 5 yang tampil, yang dapat diperiksa. Kalau yang nggak ada nilainya, wali data tidak dapat memeriksa. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah ada nilainya. Itu contoh di nomor 1. Nama uraiannya adalah bahan ajar bahasa daerah kewenangan provinsi yang tersusun. Nah, itu satuan dokumen data di tahun 2022 nilainya 1 gitu. Nah, di samping kiri data 2022 itu ada kolom data lampau. Nah, data lampau ini akan terisi data-data tahun sebelum 2022 kalau ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, dia tidak akan muncul. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pemeriksaan? Nah, salah satu dasarnya, wali data itu mengacu kepada berita acara. Berita acara perencanaan, kemudian hasil dari OPD, hasil pengumpulannya, dan kemudian untuk di aplikasi di tahapan pemeriksaan itu tinggal di checklist data yang ada nilainya.
Contoh di baris pertama itu di kolom nomor ada kotak kecil. Nah, itu tinggal diklik. Kemudian di atas nanti akan tampil tombol-tombol verifikasi. Nah, di sini kenapa tidak tampil? Karena kami bukan akun wali data. Nah, kita coba masuk pakai akun wali data. Oke, sekarang sudah pakai akun wali data. Nah, ini adalah tampilan dashboard akun wali data. Jadi ada tambahan tombol catatan, tombol verifikasi, dan tombol batal verifikasi. Oke, nah ini dashboard wali data. Nah, tinggal klik checklist. Nah, kemudian tinggal diklik tombolnya. Mana yang Bapak Ibu mau pilih? Manakala ada keraguan atau ada yang perlu diverifikasi oleh OPD, itu silakan berikan catatan. Tapi kalau sudah datanya dianggap valid dan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh OPD, maka checklist di data SSD-nya, kemudian klik verifikasi yang berwarna hijau. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Coba klik yang berwarna hijau dulu Mas Ican. Nah, ini seperti ini nanti Bapak Ibu. Apakah ingin melakukan verifikasi? Oke, cancel dulu Mas Ican. Kemudian kalau catatan bagaimana Mas Ican? Diklik catatan. Nah, ini silakan diberikan catatan manakala diperlukan suatu konfirmasi kembali atau pengecekan ulang oleh OPD masing-masing. Nah, catatan ini nanti akan tampil ke dashboardnya OPD. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, ditutup saja Mas Ican. Nah, di samping kolom data 2022 yang kanannya itu ada status verifikasi. Nah, di sini contohnya itu ada 2 akun yang melakukan verifikasi. Akun wali data dan akun pembina data. Oke. Nah, ini contoh yang sudah diverifikasi. Oke. Ini tahapan pemeriksaan. Setelah tahapan pemeriksaan, tahapan selanjutnya adalah penyebar luasan. Oke. Nah, ini contohnya menu penyebar luasan data. Nah, ini juga dilakukan oleh akun wali data. Nah, untuk mempublikasikan penyebar luasannya itu tinggal diklik proses. Nah, diklik proses. Tinggal diklik proses yang ada di sebelah kiri. Klik proses. Nah, sebelum klik proses, Bapak Ibu nanti memerlukan dokumen yang telah disetujui oleh kepala daerah. Artinya dokumen ini yang sudah disetujui masing-masing OPD, kemudian dikompilasi dan disusun oleh wali data untuk minta persetujuan kepala daerah. Kemudian setelah itu disiapkan dokumennya untuk diupload di tahapan penyebar luasan. Nah, ini kita menyebutnya posting data ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dimasukkan nomor SKKDH-nya, kemudian tanggal, kemudian diuploadlah dokumennya. Nah, itu setelah itu baru diklik simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini langkahnya untuk di tahapan penyebar luasan. Nah, ini contohnya untuk Banten. Banten ini sudah pernah mengupload. Itu pada Senin 7 November 2023 ya Mas Ican ya. Oktober. Oke, dari sini emang nggak begitu jelas. Nah, ini contohnya yang dilakukan oleh teman-teman yang di Banten untuk mengupload nomor SK-nya, tanggal SK-nya, kemudian dokumennya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terus penyebar luasan, di samping kanan itu ada tabel. Nah, ini yang menjelaskan
data-data yang sudah dilakukan verifikasi. Nah, di situ ada post date-nya, ada terisinya berapa, kemudian yang dipostingnya kapan, kemudian diverifikasi oleh wali data berapa, kemudian oleh pembina data berapa, kemudian yang sudah final itu berapa. Nah, kemudian di sampingnya ada post date final. Oke. Ini di tahap penyebar luasan. Oke. Nah, setelah ini di tahap penyebar luasan selesai, baru nanti data ini bisa digunakan di dalam penyusunan Dokrenda. Nanti sifatnya tagging. Seperti itu. Nah, kita tahu kan kita tahu bersama bahwa untuk di level RPJPD, kemudian di level RPJMD, itu kan indikator bersifat luas atau makro, atau mungkin kita nyebutnya, ada yang menyebutnya seperti data komposit, seperti itu. Nah, jadi data komposit itu atau data makro yang sifatnya luas, nah ini dapat dijelaskan dengan e-wali data untuk menjelaskan kondisi terkini atau kondisi existing. Nah, itu sifatnya tagging, seperti itu. Nah, itu nanti mungkin akan disimulasikan bagaimana men-tagging di dalam Dokrenda, khususnya nanti terkait dengan RPJPD. Oke. Nah, ini untuk tahapan yang ada di wali data, kita sudah mulai dari tahapan perencanaan, pemeriksaan, kemudian penyebarluasan, kemudian publikasikan. Nah, Bapak Ibu, untuk panduan itu ada di kolom helpdesk. Ada di kolom helpdesk, Bapak Ibu. Nanti tinggal periksa tanggal uploadan yang terbaru. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal download di sini. Silakan Bapak Ibu cari nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini untuk panduan. Kemudian balik lagi ke e-wali data, Mas Ican. Ke dashboard wali data. Nah, di samping panduan juga nanti ada PIC. Nah, daftar-daftar PIC ini merupakan kontak person yang ada di lingkup Kemendagri, khususnya terkait dengan urusan konkuren dari SUPD 1 sampai 4. Kemudian ada PIPD yang terkait dengan kewilayahan untuk penyusunan Dokrenda. Jadi ada subdit 1 sampai subdit 4. Seperti itu. Jadi ini manakala Bapak Ibu membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait dengan substansi. Seperti itu. Nah, di sini juga di baling bawah ada kontak person yang teknis yang dimulai dari Pak Randy dan sampai Ibu Ika Pujiastuti. Oh maaf, Mbak Ika. Karena masih Mbak. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan sore ini. Manakala Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mungkin kita lihat dari chat dulu. Sebelum Bapak Ibu ada yang bertanya, kita lihat dulu di chat karena di sini cukup banyak. Tadi saya tidak sempat membacanya. Mungkin sekarang kita buka chatnya. Banyak. Yang di chat dulu ada yang bertanya nggak? Kita buka chatnya, mungkin bisa dibantu bacakan Mbak Yudit. Mungkin ada yang sifatnya pertanyaan atau ada yang mau
konsultasikan. Silakan Mbak Yudit dibantu. Baik, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Litbang Tapin dari Bapak Zulfian, menanyakan apabila mau menggunakan data sektoral untuk dokumen RKPD yang sesuai aturan, itu ditetapkan pada bulan Juni, tetapi jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, sampai dengan penyebarluasan data lewat dari bulan Juni, apakah tidak menjadi masalah? Oke, baik Bapak Ibu, kalau untuk penyusunan RKPD, misalnya nanti untuk RKPD 2025, misalnya seperti itu ya, paling tidak disesuaikan bahwa untuk datanya, umumnya itu menggunakan data N-2. Nah, syukur-syukur nanti di tahapan selanjutnya, misalnya pada tahapan rancangan, kemudian setelah itu mau musrenbang, nah itu mungkin sudah bisa menggunakan data N-1. Jadi bisa menggunakan data di awal. Misalnya untuk tahapan persiapan itu menggunakan data tahun 2023, kemudian nanti pada saat menjelang pelaksanaan mungkin rancangan atau musrenbang atau nanti rancangan akhir, itu sudah bisa menggunakan data tahun 2024. Seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Kemudian ada lagi Mbak Yudit. Ini ada pertanyaan lagi Pak Hari dari Bapeda Provinsi Jabar. Untuk edit data seperti tagging data, disable dan DevOps, apakah bisa menggunakan API? Karena kalau harus klik satu persatu, datanya jumlahnya banyak sekali, Pak. Oke. Baik, untuk tagging data memang belum ada API-nya, tapi kalau untuk keterisian datanya atau nilainya itu sudah ada API-nya. Kalau untuk disable data juga kita belum sediakan API-nya. Karena itu merupakan mekanisme atau sebuah proses di dalam aplikasi. Oke, baik, lanjut Mbak Yudit. Oke. Kemudian ada dari Bapeda Provinsi Maluku, Pak Hari, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa dasar untuk wali data dan pembina data melakukan pemeriksaan data? Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan data yang dipublikasi memenuhi prinsip satu data Indonesia? Oke. Pertama kita sudah mencoba menyusun daftar data sektoral itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip satu data Indonesia. Di mana contohnya itu adanya standar data. Standar data itu artinya contohnya bahwa data itu sudah mempunyai ukuran dan satuan. Nah, itu standar data. Kemudian ada metadata. Data ini sudah ada metadatanya. Contohnya adalah definisi operasional. Nah, kemudian standar data yang berikutnya contohnya terkait dengan interoperabilitas data. Nah, ini sudah kita sediakan mekanisme berbagi pakai data melalui API. Kemudian prinsip data yang berikutnya itu terkait dengan referensi atau data induk. Nah, kita sudah menggunakan kode wilayah, kemudian kode nomenklatur perencanaan pembangunan. Nah, artinya kita sudah menggunakan referensi atau data induk. Nah, terkait dengan pemeriksaan, kita acuannya adalah berita acara perencanaan. Nah, di situ disepakati data-data mana saja, kemudian yang selaku produsennya siapa. Nah, terus di inputnya periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu bisa menjadi acuan yang sudah disebutkan di dalam berita acara. Kemudian bisa juga mekanismenya pada saat pengumpulan data selesai, kemudian tahapan berikutnya ada pemeriksaan, teman-teman wali data itu bisa meminta dokumen yang sudah diparaf atau ditandatangani pimpinan masing-masing OPD. Nah, ini untuk biar datanya lebih kuat dianggap valid oleh masing-masing OPD. Nah, inilah dokumen-dokumen ini yang bisa dikumpulkan oleh wali data yang bisa dimasukkan atau diupload di dalam aplikasi. Nah, ini juga bisa sebagai eviden penguat wali data. Mungkin itu penjelasan saya.
Kemudian ada dari, Ini banyak yang Mbak Yudit ya. atau mungkin ada dari Bapak Ibu dalam Zoom yang ingin raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang secara online telah hadir dan mengikuti dari siang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, dari Bapeda Nagan Raya. Izin, Ibu moderator. Iya Bapak. Kami kan melihat ada di database e-walidata itu kan data recordnya 2017 hingga 2023. Apakah boleh kita hanya menginput di 2023 saja? Karena kan kalau ngelihat kan di database itu ada sekitaran 4.000-an, 4.700-an kalau nggak salah saya database yang terrecord di e-walidata ya. Karena kan itu mengingat data tersebut merupakan tarikan atau output dari sub kegiatan yang ada di Kepmen Permen 90 ya, turunannya. Bagaimana untuk pengisiannya? Izin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Bapak dari Nagan Raya ya. Iya, Pak. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Memang untuk di e-walidata ini kita siapkan menu dari tahun 2017 sampai tahun berikutnya. Nah, untuk datanya memang kalau data itu ada di setiap OPD per tahunnya, time seriesnya, itu silakan diinput Pak. Jadi gini, maksud kami ini adalah untuk menjadikan data itu harta karun yang dapat digali kembali. Artinya mudah diakses kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai nanti kita punya data tapi kita tidak menyimpannya dengan baik atau tidak mengelolanya dengan baik. Kita kan pegawai Pak ya, manakala kita dipindahkan atau ada mutasi, nah nanti pengganti kita itu mudah menemukan harta karun yang sudah kita kumpulkan dan kita kerjakan bersama. Itu maksudnya seperti itu Pak. Jadi kalau memang ada di tahun 2023, silakan pilih menunya tahun 2023. Kalau ada yang di tahun sebelumnya, itu silakan diaktifkan tahapannya terlebih dahulu, baru bisa diinput. Kalau tahapannya belum diaktifkan, maka belum bisa menginput. Seperti itu. Seperti itu Pak. Izin Pak. Izin Pak, secara arahan kami inputnya 2023 saja atau memang diwajibkan sampai 2000 dari record 2017 sampai 2023. Karena kalau kita runut ke belakang itu nampaknya kan datanya mungkin masih berserakan Pak. Karena kalau nggak salah saya, kita kan ngelihat di per indikator kegiatan itu ada sub kegiatan yang mendukung Pak ya. Jadi sub kegiatan tersebut mengacu pada Permen 90. Kalau ke bawahnya itu Permen 90 kan belum ada Pak. Apakah pengaruh ke inputan di SIPD tahapan perencanaannya nanti Pak? Izin Pak. Tidak Pak, izin. Tidak pengaruh Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kita buka. Terima kasih. Baik, ada dari Bapeda Provinsi Maluku, Pak Hari. Ya. Pada Bapeda Provinsi Maluku. Kita buka satu pertanyaan lagi ya, Ibu Yudit ya. Siap Pak Hari. Nah, Iya Pak. ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Ini penting juga ini SIPD yang diselenggarakan di hari ini. Memang pasti akan muncul banyak sekali pertanyaan untuk kita sama-sama. Ini kami beranggapan bahwa SIPD ini sangat-sangat baik, tapi memang ada banyak hal yang perlu untuk juga bisa diklarifikasi. Yang pertama tadi terkait dengan proses untuk misalnya walidata melakukan pemeriksaan data. Nah, pertanyaan tadi kami sudah sampaikan tadi, bagaimana apa dasarnya untuk
wali data melakukan proses pemeriksaan data yang dimasukkan atau diinput oleh produsen data. Nah, misalnya karena selama ini proses untuk kita katakanlah melakukan evaluasi itu dilakukan oleh Bapeda, sementara teman-teman di wali data di Kominfo ini kan mereka tidak melakukan proses itu. Nah, ketika produsen data menginput data, lalu dipaksakan untuk wali data melakukan pemeriksaan data, dasarnya di mereka itu tidak ada gitu. Nah, ini memang butuh proses sehingga wali data bisa punya dasar untuk bisa melakukan proses pemeriksaan data. Kemudian kaitannya dengan prinsip satu data yang standar data dan metadata ini, saya kira selama ini untuk memenuhi satu data Indonesia, Dinas Kominfo dalam hal ini wali data melakukan proses itu butuh waktu yang panjang, untuk memeriksa apakah data yang nantinya sebelum dipublikasi itu dia memenuhi standar data dan metadata, itu proses yang panjang, dan proses untuk membuat standar data dan metadata di perangkat daerah, di produsen data itu juga cukup sulit, Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau apalagi data yang kita hasilkan di SIPD ini sudah sampai dengan subkegiatan. Itu berarti sangat banyak data yang harus dihasilkan dan yang harus diproses untuk memenuhi standar data dan metadata. Nah, pikiran kami kalau di SIPD ini supaya lebih mudah wali data untuk melakukan pemeriksaan data, mestinya ada fitur yang ditambahkan di situ. Selain data itu diinput oleh produsen data, ada file ikutannya. Misalnya ada file standar datanya, ada file metadatanya. Nah, sehingga ini bisa dijadikan oleh baik Kominfo sebagai wali data maupun BPS sebagai pembina data untuk melakukan proses pemeriksaan yang berlapis baik wali data maupun pembina data. Kemudian Pak, untuk secara teknis untuk aplikasi ini Pak, ada banyak, kemarin kita coba berproses untuk penginputan. Teman-teman wali data juga jadi bertanya, misalnya ada nomenklatur yang berbeda di katakanlah yang ada di SIPD dengan yang ada di perangkat daerah. Nomenklaturnya berbeda, noreknya juga berbeda. Gitu. Nah, ini akhirnya kan ini salah satu hal yang ditemui oleh wali data karena apa yang ada di SIPD dengan apa yang dihasilkan oleh perangkat daerah itu berbeda. Sehingga mereka juga akhirnya kesulitan untuk melakukan proses pemeriksaan data nantinya. Lalu yang berikut, ada banyak di SIPD itu misalnya definisi operasional itu kan yang masih merah. Kalau yang hijau itu berarti sudah fix untuk definisi operasionalnya. Nah, ada definisi operasional yang masih merah yang menurut kami ini masih kosong. Nah, ini apakah kita bisa dibolehkan baik di Bapeda ataupun di wali data untuk memperbaiki definisi operasional yang ada di SIPD supaya benar-benar data yang dimasukkan itu dia punya definisi operasional yang benar. Begitu Pak. Mungkin itu untuk sementara Pak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan, banyak sekali ini pertanyaannya ya. Nah, untuk selamat datang Pak Randy. Izin Pak. Nah, untuk tugas wali data itu salah satunya sesuai dengan Perpres SDI adalah melakukan pemeriksaan. Dan kemudian salah duanya adalah melakukan penyebarluasan data. Nah, ini tugas wali data. Nah, kaitannya dengan data mungkin ada kesulitan ya, dari sinilah kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai bahwa data ini adalah data yang umumnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman daerah. Jadi kan teman-teman daerah itu sudah melaksanakan aktivitasnya atau layanannya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin langkah awal yang mungkin kita kumpulkan. Jadi nanti wali data, Bapeda selaku koordinator penyusunan Dokrenda itu paling tidak dapat mengintervensi OPD untuk menyediakan datanya. Karena kan yang mereka lakukan itu adalah subkegiatan
yang sudah mereka lakukan. Nah itulah mungkin yang menjadi clue-clue bagi wali data dan bagi koordinator atau Bapeda untuk mengarahkan teman-teman OPD menyediakan datanya. Kalau tidak punya data, mungkin kita anggap tidak mungkin. Karena kegiatan itu kan pasti dilaksanakan oleh teman-teman OPD. Nah inilah mungkin yang bisa menjadi guidance kita untuk menggerakkan teman-teman OPD untuk menyediakan datanya. Karena seyogianya data itu mungkin sudah ada, namun sulit untuk mengumpulkan kembali. Nah mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Dan mungkin sesuai dengan tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan penanya terakhir. Dan monggo Ibu Yudit untuk acara selanjutnya di Halo Pak. Baik, mohon izin Bapak Ibu karena tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir, untuk sesi selanjutnya ialah kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli media, Subdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Lebak yang syukur alhamdulillah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir pada hari ini bersama para jajarannya, ada Kadis ya, ada Kepala Bapeda, ada Sekretaris Bapeda. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang sudah menyempatkan waktu. Dan kemudian pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi rasa hormat kami yang hadir pada Zoom ya dari seluruh Indonesia, Bapeda seluruh Indonesia. Kemudian dari Dinas Kominfo Statistik Persandian di seluruh Indonesia yang pada hari ini menyempatkan hadir untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya banyak kekurangan. Pada prinsipnya spirit dari diadakannya acara ini adalah untuk memperkuat bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kualitas data, terutama data statistik daerah Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti proses penyusunan dokumen perencanaan nanti kita bisa memanfaatkan secara maksimal data dan informasi yang sudah tersedia sebagaimana amanat dari pasal 274 dan 391 yang sering kita sampaikan pada acara-acara sosialisasi dan pertemuan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan pada hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan mungkin tidak memuaskan Bapak Ibu sekalian, tapi pada prinsipnya ini adalah koordinasi di akhir tahun ya. Mudah-mudahan nanti kita akan lakukan koordinasi yang lebih detail lagi dan mudah-mudahan nanti proses dari penyusunan dokumen perencanaan betul-betul berbasis data, terutama data statistik daerah. Kami laporkan Pak PJ Bupati bahwa data statistik daerah ini sekarang ini menjadi perhatian juga, bukan hanya sekedar untuk menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga berkontribusi kepada satu data Indonesia, Pak. Kami laporkan seperti itu, karena nanti proses yang sudah ada saat ini akan kita hubungkan dengan satu data Indonesia, terutama di portal satu data Indonesia. Nah, cuman memang ada beberapa hal terkait dengan substansi yang dibutuhkan, ini lebih melekat kepada nomenklatur sebenarnya.
nomenklatur program kegiatan, terutama sub kegiatan yang saat ini mungkin Bapak Ibu kalau melihat di dalam iWalidata itu terhubung kepada sub kegiatan yang outputnya itu sebenarnya untuk perencanaan dan sampai ke penganggaran. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk penguatan iWalidata ini biar semangat teman-teman sekalian di daerah, maka di sini kita juga sudah mengusulkan, sudah berproses terhadap sub kegiatan ya untuk pengumpulan data di setiap OPD. Jadi ada sub kegiatan di tahun 2023 ini sudah ada kodenya dan sudah ada di setiap perangkat daerah untuk dilakukan proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga nanti output dari iWalidata ini menjadi kinerja masing-masing perangkat daerah, kemudian kinerja Walidata, karena juga ada subkegiatan untuk Walidatanya sendiri sebagai pemeriksa ya atau memverifikasi dan menyebarluaskan, kemudian nanti diperkuat oleh Bapeda untuk dimanfaatkan dalam proses perencanaannya. Nah inilah yang sedang kita perkuat substansinya, karena kita ketahui SIPDRI sudah menjadi aplikasi umum. Kalau saya lebih senang saudara sistem informasi umum. Karena undang-undangnya sistem informasi Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini semangatnya adalah bagaimana upaya kita menyatukan semua proses yang ada di daerah berbentuk digitalisasi, maka SIPDRI inilah yang menjadi salah satu wadah kita bersama untuk menyampaikan informasi penggunaan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana yang diwajibkan di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah kaitannya tadi rencananya nanti izin Pak PJ Bupati bahwa besok kami masih melakukan kegiatan teknis ya, artinya nanti juga akan dipublikasikan. Dan kita kenapa pakai bantuan teman-teman nih ya untuk lebih mendetailkan agar nanti proses mereka udah punya penyusunan ataupun pengisian terhadap iWalidata status daerah ini bisa lebak, bisa menjadi salah satu contoh Pak, karena ini akhir tahun dan kebetulan koordinasinya cukup bagus. Dan luar biasa juga pengawalannya dari Pak PJ. Nah mudah-mudahan nanti diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Nah ini kami berharap teman-teman semua di daerah untuk provinsi maupun kabupaten kota sudah sama-sama kita mempelajari untuk persiapan kita menyusun dokumen perencanaan yang berbasis data yang ada di SIPDRI. Nah inilah langkah awal. Mudah-mudahan perhatian ini menjadi salah satu prioritas kita ya. Karena kalau bicara perencanaan pembangunan tanpa data lucu juga gitu ya. Ibarat kita membangun jalan tanpa arah kalau tidak ada data. Nah inilah kita harapkan nanti mudah-mudahan prosesnya akan semakin baik dan kami sangat menerima masukan Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketahui RPJPD untuk penyusunannya sendiri di dalam SIPDRI sudah ada permintaan ataupun penginputan data yang dibutuhkan untuk RPJPD khususnya di bab 2 untuk lakukan proyeksi-proyeksi yang dibutuhkan untuk menyusun ya visi misi sasaran pokok sampai ke arah kebijakan ya, arah kebijakan sasaran pokok dan sampai ke indikator-indikator yang dibutuhkan untuk menyambungkan antara nasional dan daerah. Nah mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik sehingga kita nanti mengerucut ke RPJMD dan RKPD dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Mungkin ada hal yang disampaikan Pak PJ. Yang kepada baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, mungkin kami izin untuk sesi kali ini kita tutup. Dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan kami jika dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan. Dan mudah-mudahan besok kita lanjutkan dan kita akan sosialisasikan kembali prosesnya secara teknis ya. Bagaimana menyusun data-data yang ada di Walidata, bagaimana keterlibatan Bapeda, keterlibatan OPD, keterlibatan Walidata ya. Dinas Kominfo, peran-perannya seperti apa? Karena jangan berpikir bahwa iWalidata ini punya Diskominfo saja gitu ya. Karena iWalidata ini milik OPD. Artinya semuanya terlibat. Dan di pasal 7 Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD juga menegaskan bahwa informasi pembangunan daerah itu dikelola oleh Bapeda ya. Bapeda nanti dibantu oleh Walidata, dibantu juga oleh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan. Nah inilah kita harapkan nanti prosesnya kita perkuat dan mudah-mudahan dengan nawaitu yang baik, niat yang baik ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin Bapak Ibu yang terhormat, telah selesai acara sosialisasi Iwalidata SIPD dan forum pembahasan keterisian dan pemanfaatan data SIPD pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.